Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan pajak, semoga kawan pajak semua dalam keadaan sehat. Baik, selamat bergabung di sela-sela kesibukan dan aktivitas kawan pajak semua di acara kami, Tax Show. Bersama saya, Dwi Wahyusi, sudah hadir di studio Fungsional Pajak dari Kanwil DJP Jabar 1. Ada Pak Aditya Mulyadi, juga ada Pak Rudi Dudiawan. Saya sapa dulu bapak-bapak ini. Pak Adit dan Pak Rudi, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat. Tetap semangat ya Pak ya. Lalu juga kita harapkan kawan pajak dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Baik Pak, di video kita sebelumnya kita membahas PMK 112 tahun 2022 tentang NPWP bagi wajib pajak orang pribadi, badan dan juga instansi pemerintah. Ya. Kemudian terkait yang heboh, yang banyak diperbincangkan NIK sebagai NPWP seperti itu ya Pak ya. Ya. Di episode sebelumnya kita sudah sedikit membahas mengenai itu. Nah, jadi kita sedikit mereview mungkin ya Pak ya kemarin di video sebelumnya NPWP, NIK seperti itu 15 digit, 16 digit seperti itu. Nah, ini untuk WP lama ini Pak. NPWP apakah masih pakai 15 digit atau sudah 16 digit? Bisa kita review lagi Pak? Ya. Jadi untuk wajib pajak lama tidak perlu khawatir ya. Ini ada masa transisi sampai dengan 31 Desember. Jadi seluruh NPWP dengan format lama itu masih bisa digunakan sampai dengan 31 Desember 2023. Baik. Ketentuan mengenai pencantuman NPWP dengan format 15 digit dan terbit sebelum 1 Januari 2024 tetap berlaku dan tidak perlu dilakukan pembetulan atau penggantian. Jadi masih dipakai ya Pak ya 15 digit tersebut. Begitu. Nah, ini Pak terkait NIK itu kan istilahnya produk atau keluaran atau ranah di instansi lain, bukan di DJP. Kemudian NPWP ya punya kita istilahnya seperti itu ya Pak ya. Nah, itu ini bagaimana Pak? Tentunya kan tetap ada, bagaimana juga penduduk Indonesia kan banyak sekali. NIK datanya berarti banyak juga ya seperti itu. Nah, ini bagaimana ini proses integrasi atau istilahnya apa ya? Implementasi NIK sebagai NPWP bagi penduduk Indonesia ini Pak. Bagaimana Pak? Bisa dijelaskan? Baik, bagi wajib pajak yang memang sudah terdaftar atau wajib pajak lama yang merupakan wajib pajak orang pribadi penduduk Indonesia begitu ya, itu nanti akan terbagi menjadi dua golongan itu ya, ada dua jenis. Apa itu yang Pak? Pertama adalah NIK yang datanya sudah padan dengan NPWP gitu ya. Jadi NIK yang di Dukcapilnya sudah padan dengan data NPWP, itu maka NIK-nya itu sudah dapat digunakan sebagai NPWP gitu ya. WP menggunakan NPWP yang 15 digit sampai dengan 31 Desember 2023 saja. Nanti setelah 2023 itu bisa menggunakan NIK sebagai NPWP-nya. Nah, tapi juga di sini di batas waktu itu NIK yang 16 digit juga dapat dipergunakan untuk akses ke DJP online. Jadi ini adalah masa transisi sampai dengan 1 Desember 2023 di mana NPWP maupun NIK-nya dapat digunakan sebagai cara untuk masuk ke akun DJP online-nya. Itu syaratnya apabila datanya sudah padan antara NPWP dengan NIK yang di Dukcapil. Lalu bagaimana bila wajib pajak yang NIK-nya belum padan dengan data Dukcapil gitu ya, NPWP-nya? Ada saja pasti karena namanya juga data dari dua instansi yang berbeda, tentunya memerlukan penyesuaian. Maka apa yang harus dilakukan wajib pajak? Wajib pajak harus melakukan pemutakhiran sampai dengan data menjadi valid gitu ya. Betul. Nanti jika data belum valid, maka wajib pajak masih bisa menggunakan PWP ini sampai dengan 31 Desember 2003. Baik Pak, tadi kan berarti ada dua jenis ya, ada yang valid, ada yang juga belum valid, istilahnya seperti itu ya, antara NIK dengan NPWP. Nah, tentunya tadi kan sempat disebutkan ada pemutakhiran data. Nah, ini bagaimana nih cara pemutakhiran data atau mungkin semacam atau kita melakukan permintaan klarifikasi seperti itu. Bagaimana Pak? Ya, untuk permintaan klarifikasinya atau pemutakhiran datanya itu kita bagi dua, data orang pribadi penduduk dan yang bukan
bukan penduduk ya. Yang pertama biasanya klarifikasinya berkaitan dengan data utama atau identitas. Kedua, data lainnya seperti email, nomor handphone, alamat sebenarnya, terus data clue-nya, dan data keluarga. Ini yang berkaitan dengan orang pribadi, penduduk atau bukan penduduk yang dimintakan klarifikasinya. Sedangkan untuk yang badan atau instansi pemerintah, itu biasanya dimintakan data lainnya seperti email, nomor handphone, dan alamat sebenarnya, atau data yang berkaitan dengan clue ya. Gitu. Nah itu penyampaian permintaan klarifikasinya. Nah penyampaian permintaan klarifikasinya itu biasanya kita akan melalui channel laman DJP online ya. Mungkin ada semacam notifikasi atau melalui email atau mungkin nanti dikontak oleh kontak center atau bisa nanti melalui saluran lainnya ya. Sedangkan bagi masyarakat yang mendapatkan klarifikasi dari kami itu bisa menyampaikan kembali tanggapan klarifikasinya itu bisa melalui laman DJP online menjawab klarifikasinya atau melalui nanti pas ditelepon bisa kontak center langsung menjawab atau bisa melalui datang langsung ke KPP atau saluran lainnya gitu ya. Gitu. Nah tadi kan sempat disebutkan ya bahwa wajib pajak bisa melakukan pemutakhiran data sendiri seperti itu ya. Itu bagaimana itu Pak? Ya, contohnya mungkin bisa yang paling mudah itu adalah menggunakan DJP online ya. Via DJP online silahkan kawan pajak bisa langsung login menggunakan NPWP masih yang lama ya dengan kata sandinya, kemudian nanti masukkan kata captcha-nya begitu ya, login. Nah nanti kan akan muncul menu-menu gitu ya. Nah, kawan pajak silahkan bisa memilih menu profil gitu ya, kemudian ada data pribadi. Nah di situ silahkan bisa dimasukkan atau bisa dilakukan pemutakhiran datanya mulai dari NIK-nya, nomor NIK-nya, kemudian alamatnya, emailnya, silahkan bisa dilakukan pemutakhiran, kemudian nanti akan melakukan verifikasi atau diubah begitu ya. Nah, setelah itu nanti otomatis itu akan langsung tervalidasi apabila memang sudah sesuai. Oh begitu. Jadi profil sudah di profilnya itu nanti muncul istilahnya data valid seperti itu. Gitu ya Pak ya. Jadi mudah ya sebenarnya. Sangat mudah. Baik Pak Adit dan Pak Rudi, terima kasih banyak atas bincang-bincang kita kali ini. Jadi semakin paham tentang PMK 112 ini ya Pak. NIK, NPWP, NPWP orang pribadi, NPWP badan, cabang, kemudian instansi pemerintah juga seperti itu. Dan juga tadi bagaimana cara memvalidasinya seperti itu ya Pak ya. Nah, ada closing statement nggak Pak ini? Baik, kawan pajak semua. Jadi kalau kita simpulkan tentang NIK NPWP ini ya, bahwa mulai 1 Januari 2024 sistem pihak lain harus menggunakan NPWP 16 digit. Pihak lain itu bisa siapapun ya, instansi atau perbankan segala macam itu harus menggunakan NPWP 16 digit. Nah, dalam hal belum siap, maka pihak lainnya dapat meminta perpanjangan. Dan kalau kita lihat bahwa dokumen, keputusan, putusan, dan dokumen lain yang mencantumkan NPWP 15 digit dan terbit sebelum 1 Januari 2024 maka masih tetap berlaku dan tidak diperlukan pembetulan atau penggantian sampai sebelum 1 Januari 2024. Jadi masih dipakai yang 15 digit tadi ya Pak ya. Per 1 Januari 2024 menggunakan NPWP 16 digit seperti itu. Baik Pak. Baik kan pajak, tak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak atas kebersamaan kan pajak dalam acara kami. Jangan lupa follow akun sosial media kami di Instagram dan Twitter @pajakjabar1, juga di Facebook dan YouTube di Kanwil DJP Jabar 1. Semoga apa yang kami perbincangkan kali ini bisa bermanfaat bagi kawan pajak semua. Selamat melanjutkan aktivitas kawan pajak semua. Sampai jumpa di acara kami Tax Show. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.